Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Febri Yulika. Kita akan melakukan pembelajaran daring dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Saudara-saudara sekalian, bahwa pada pertemuan minggu kemarin kita sudah berbicara tentang landasan ontologis pengetahuan. Kita berbicara tentang apa hakikat pengetahuan itu, apa beda ilmu dengan pengetahuan, apa yang mencirikan sebuah pengetahuan itu menjadi ilmu, dan kemudian dengan sendirinya kita mengetahui jenis-jenis dan tingkatan pengetahuan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba melihat landasan kedua dari suatu pengetahuan secara filosofis yang disebut dengan landasan epistemologis. Berbicara landasan epistemologis ini artinya kita berbicara tentang sumber-sumber pengetahuan. Artinya kita ingin mengetahui dari aspek epistemologi ini bagaimana sesungguhnya manusia memperoleh pengetahuan itu. Cara dia memperoleh pengetahuan itu melalui apa? Nah, pengetahuan manusia secara epistemologis ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Di antaranya pendapat John Hospers yang mengatakan bahwa di antara sumber pengetahuan manusia itu ada pengalaman indrawi atau empirik, ada penalaran rasio, ada intuisi, otoritas atau kewenangan, wahyu, dan kemudian pendapat seorang epistemolog juga, Tirok, dia mengatakan bahwa selain yang disampaikan oleh John Hospers tadi, ada yang disebut dengan tradisi dan common sense. Kita akan coba menguraikan beberapa hal tersebut dalam pertemuan kali ini, dalam 2 episode. Mudah-mudahan nanti kita bagi separuh pada pertemuan sekarang, dan pada pertemuan selanjutnya kita uraikan kembali sebagian yang lagi. Yang pertama, kita mau melihat pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, menurut pendapat ini, bahwa pengetahuan manusia itu diperoleh lewat pengalaman indera. Pengetahuan diperoleh melalui sentuhan indrawi. Dan ini yang kemudian sering kita kenal dengan sebutan pengetahuan empiri, yaitu pengetahuan yang dalam bahasa Yunani empiria, dalam bahasa Latin experientia, atau dalam bahasa Inggris experience, yang artinya adalah pengalaman. Saudara-saudara sekalian, dengan indranya, menurut aliran empirisme ini, manusia dapat mengatasi hal-hal yang ada di luar dirinya. Artinya, indera manusia ini akan menghubungkan manusia dengan hal-hal yang konkret. Nah, dari sini nanti kita akan melihat bagaimana empirisme ini pada awalnya muncul dan berkembang di Inggris pada awal abad ke-15, yang dipelopori oleh filosof yang bernama Francis Bacon, kemudian dilanjutkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Barangkali kita tidak ingin mencoba pada pertemuan sekarang berbicara tentang sejarah empirisme, karena itu menjadi sebuah topik pembahasan tersendiri. Tapi kita mau melihat gagasan-gagasan mendasar dari empirisme ini, gagasan-gagasan dari empirisme, sehingga memunculkan pendapat bahwa pengalaman indrawilah yang menjadi titik tolak sumber pengetahuan manusia. Sebetulnya empirisme ini berbeda dengan pendapat kelompok yang disebut dengan kelompok rasionalisme. Bagi penganut empirisme, sumber pengetahuan yang memadai itu adalah pengalaman. Nah, yang dimaksud dengan pengalaman di sini adalah pengalaman lahir yang menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Sedangkan akal manusia itu hanya berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengolah hal-hal atau data yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, pendapat empirisme ini memang menyangkal bahwa manusia itu memiliki innate idea. Manusia itu memiliki apa yang disebut dengan ide bawaan.
Karena bagi aliran ini, seperti pendapatnya John Locke, bahwa manusia itu ibarat lahir dalam kondisi kosong, ibarat kertas putih. Ini yang kemudian John Locke menyebutnya dengan konsep tabula rasa. John Locke sebagai bapak empiris Britania, Inggris, mengungkapkan pandangannya tentang teori tabula rasa ini, bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamannya lah yang mengisi jiwa yang kosong itu. Dan oleh karena itu kemudian dia memiliki pengetahuan. Nah, seperti inilah pendapat John Locke, sehingga pendapat ini memang menjadi landasan utama bagi aliran empirisme. Nah, kembali lagi kepada persoalan bahwa pengalamanlah menjadi sumber dari pengetahuan menurut empirisme. Empirisme memang lebih menekankan peran dari pengalaman, khususnya pengalaman yang didasarkan atas observasi, atas pengalaman panca indera. Pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sahih bagi pengikut empirisme hanya dapat diperoleh melalui panca indera, karena semua objek pengetahuan itu bersifat konkret dan dapat diamati dengan panca indera. Nah, lantas bagaimana teori-teori dan ide yang dihasilkan oleh rasio atau yang dihasilkan oleh akal? Menurut empirisme, itu harus senantiasa dihubungkan dengan fakta, sehingga ide dan teori tersebut harus teruji sesuai dengan realitas yang ada. Nah, di sini nampak bahwa sebetulnya empirisme mengakui keberadaan akal sebagai sumber pengetahuan, tetapi bagi penganut empirisme, dominasi peran panca indera itu dibandingkan akal sebagai sumber pengetahuan itu lebih tinggi, lebih dominan. Dan menurut empirisme, dominasi itu disebabkan oleh beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, semua proposisi yang diucapkan merupakan hasil kesimpulan atau tanggapan dan pencerapan dari pengalaman dan data indrawi yang diamati. Kedua, kata kelompok empirisme, suatu konsep dan ide yang dimiliki oleh seseorang itu senantiasa didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Dan yang ketiga, akal manusia hanya dapat berfungsi apabila memiliki acuan kepada pengalaman atau yang disebutnya dengan realitas. Nah, berdasarkan tiga alasan itulah maka kaum empiris memandang akal hanya mengkombinasikan pengalaman indrawi untuk sampai pada pengetahuan. Karena tanpa pengalaman indrawi mustahil ada pengetahuan. Persoalan yang timbul dari pernyataan kaum empiris seperti ini sebetulnya, saudara-saudara sekalian, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin indera manusia menyimpulkan suatu pengetahuan dari cara pandang yang beragam? Saya dengan saudara, dengan Anda, itu memiliki panca indera masing-masing. Dan kita ketika menangkap suatu objek, kita memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Nah, ini membuktikan bahwa pengalaman indrawi itu bersifat parsial. Karena masing-masing indera menangkap aspek yang berbeda mengenai sasaran yang diamati. Nah, tidak usah perbedaan itu karena memang berbedanya subjek yang mengamati terhadap objek yang sama. Kadang-kadang manusia itu ditipu oleh inderanya sendiri. Anda berdiri di perlintasan rel kereta api, indera penglihatan Anda akan mengatakan bahwa rel kereta api itu pada satu titik dia akan menjadi satu. Itu tangkapan indrawi Anda, penglihatan Anda. Nah, coba nanti Anda telusuri, Anda buktikan apa betul rel kereta api itu pada satu titik dia akan menjadi satu. Tidak akan pernah, kecuali disatukan di stasiun namanya. Atau bagi Anda yang
bawa sepeda motor di tengah terik matahari di jalan bypass atau jalan bebas hambatan itu misalnya, Anda di kejauhan Anda melihat bahwa ada semacam air atau minyak, tetapi sejauh perjalanan itu Anda lakukan tidak pernah ketemu. Nah, itulah yang kemudian sering kita sebut sebagai fata morgana. Nah, saudara-saudara, artinya dari sini kita juga mengatakan bahwa sangat parsial memang pengalaman indrawi itu. Nah, oleh karena itu hasil pengamatan indrawi manusia juga terkait dengan masalah objektivitas pengetahuan yang dihasilkan. Nah, pengamatan indrawi itu dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, objek harus disesuaikan dengan indera. Misal, warna-warna inframerah atau objek-objek mikroskopik itu tidak cocok dengan indera manusia. Tidak sanggup kita menantang warna yang kemudian secara indrawi itu tidak sesuai dengan, sehingga kita harus menggunakan alat yang lain. Demikian juga halnya dengan objek-objek yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Sehingga syarat yang pertama, objek itu harus disesuaikan dengan indera. Barulah indrawi itu bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, organ indera itu organ indera harus normal dan sehat. Dalam hal indera penglihatan manusia mengalami kebutaan, ya, atau buta warna misalnya, indera pendengaran tidak dapat mendengar secara baik, tuli misalnya, maka hal seperti ini mengakibatkan hasil pengamatan indrawi itu tidak dapat dipercaya sebagai sumber pengetahuan. Nah, yang ketiga syaratnya, karena objek ditangkap melalui suatu medium, maka jelas medium itu harus ada. Misal, warna secara tepat ditangkap di bawah sinar matahari daripada di bawah sinar merah yang dipakai dalam mencetak foto. Berarti ini tergantung mediumnya. Sekali lagi saya katakan, warna secara tepat ditangkap di bawah sinar matahari daripada di bawah sinar merah yang dipakai di dalam mencetak foto. Atau contoh yang kedua, suara itu lebih mudah ditangkap melalui udara terbuka daripada di dalam air. Artinya medium sarana penyampainya itu harus jelas dan tepat. Tongkat yang sebahagiannya dimasukkan ke dalam air itu kelihatan bengkok karena memiliki dua media. Media satunya adalah udara dan media yang satu lagi adalah air, sehingga menyebabkan sinar yang berbeda dan kesimpulan indrawi kita yang berbeda. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi saya mengatakan bahwa Francis Bacon itu adalah pelopor dari aliran empirisme. Yang mengawali pemikiran empirisme ini namanya adalah Francis Bacon. Dan Francis Bacon lah yang kemudian mengatakan bahwa ketika Francis Bacon lah yang memperkenalkan, maksud saya, metode eksperimen, pengujian, penyelidikan, dan penelitian lapangan yang menggunakan indrawi. Namun ada satu pesan Francis Bacon dalam konteks ini yang penting bagi Anda ketika Anda melakukan penelitian. Karena penelitian itu bersifat empiris. Maka kata Francis Bacon, dalam menggunakan pengalamannya untuk mengetahui relasi antara satu objek dengan objek yang lain, ketika orang akan melakukan sebuah penelitian, maka seorang ilmuwan itu harus berhati-hati terhadap 4 idola katanya. Nah, ini idola maksudnya bukan idola figur, public figure ya. Idola yang dimaksudkan ini yang pertama, idola tribus. Apa itu idola tribus? Menarik kesimpulan secara terburu-buru. Yang kedua, idola spekus. Menarik kesimpulan sesuai dengan seleranya, keinginannya. Yang ketiga, idola fori, menarik kesimpulan berdasarkan pendapat orang banyak. Dan yang keempat, idola teatri, menarik kesimpulan
berdasarkan pendapat ilmuwan sebelumnya. Nah, ini kehati-hatian orang ketika menggunakan pembuktian lapangan di dalam melakukan penyelidikan secara empiris. Nah, sehingga inilah menjadi titik tekan pada aspek pengetahuan indrawi yang disampaikan oleh Francis Bacon. Nah, yang kedua dari sumber pengetahuan ini yang dapat kita ungkapkan adalah penalaran akal, atau yang kemudian sering kita sebut dengan aliran rasionalisme. Nah, ini tentu akan berbeda dengan pemahaman indera sebagai sumber pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme sebagai aliran yang sangat kokoh untuk menyatakan bahwa akal sebagai sumber pengetahuan yang dapat dipercaya, rasionalisme ini ingin menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran yang dapat dipercaya, yang kemudian itu yang menjadi sumber pengetahuan yang sahih, itu adalah akal manusia, pikiran manusia. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan pendapat kelompok empirisme tadi. Bagi rasionalisme, akallah sebagai sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Aliran ini, ya maksud saya rasionalisme, sebetulnya tidak mengingkari adanya kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera itu diperlukan untuk merangsang akal. Pengalaman indera ini diperlukan untuk memberi bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Tetapi sampainya manusia pada kebenaran itu adalah semata-mata oleh akalnya. Nah, ini pendapat dari kelompok rasionalisme. Nah, kita ingat ada satu orang filosof yang sangat terkenal dalam aliran rasionalisme ini, yaitu yang bernama René Descartes. René Descartes yang kemudian terkenal dengan ungkapannya cogito ergo sum. Ya, saya berpikir, oleh karena itu saya ada. Nah, Descartes ingin mencoba melihat bahwa semua realitas yang ada ini, meskipun dia bisa dibuktikan secara empirik seperti pendapat kelompok empirisme tadi, bagi Descartes harus disangsikan dulu bahwa itu benar, meskipun dia bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, karena kata Descartes, seluruhnya itu harus saya ragukan kebenarannya. Hanya satu hal yang tidak saya ragukan. Apa itu? Bahwa saya sedang meragukan segala hal itu. Nah, pemahaman tentang cogito ergo sum ini harus dilihat sebagai bentuk bagaimana kemudian Descartes ingin menunjukkan keraguan-raguan metodis sebetulnya, ya, keraguan-raguan metodis yang disampaikan oleh Descartes itu dalam kerangka dia ingin mencari pengetahuan yang benar-benar bisa diterima oleh akal dan dia berbeda dengan pengetahuan yang semu. Cogito ergo sum yang dimaksudkan oleh Descartes itu bukan meragukan segala hal, tetapi metode, keraguan-raguan metodis itu dilakukan agar kita tidak hanya melihat sebagai sebuah hasil pikiran yang sudah disampaikan, bisa ditunjukkan buktinya, tetapi kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Nah, ketika kita ingin mengkaji, mendalami, mencari tahu prosesnya bagaimana, maka disitulah peran akal yang paling dominan menurut René Descartes. Nah, penalaran sebagai sumber pengetahuan ini yang didasarkan pada kemampuan akal menjadi faktor yang utama dalam memperoleh pengetahuan, ya. Dan nanti kemudian aliran ini menyebutkan atau merinci pandangan nalar itu dalam suatu terminologi cabang filsafat yang
bernama logika. Nah, saudara-saudara sekalian, penalaran yang disandarkan pada penggunaan akal sebagai sumber pengetahuan itu tadi sudah saya katakan memunculkan suatu paham aliran filsafat yang bernama rasionalisme. Pengikut rasionalisme berpandangan bahwa pengetahuan terutama diperoleh dengan metode a priori, yang berarti berdasarkan atas hal-hal yang adanya mendahului, sehingga dengan menggunakan metode ini seorang peneliti seakan-akan sudah mengetahui segala gejala secara pasti meskipun belum didukung oleh pengalaman indrawi mengenai hal atau gejala-gejala yang muncul belakangan. Saya ingin melanjutkan bahwa sebetulnya tidak ada pengetahuan yang betul-betul bisa berdiri sendiri, artinya pengetahuan yang sumbernya betul-betul hanya berlandaskan pada satu di antaranya saja, karena ternyata masing-masing juga memiliki kelemahan, ya, seperti yang sudah kita ungkapkan tadi. Masing-masing juga memiliki kelemahan, baik kelemahan yang dimiliki oleh empirisme maupun kelemahan yang dimiliki oleh akal. Kalau kita tadi mengatakan kemampuan indera terbatas, indera manusia kadangkala bersifat menipu, kemudian objeknya juga kadang-kadang menipu. Nah, dalam rasionalisme juga kita akan menemukan berbagai hal yang menunjukkan sisi tidak sempurnanya akal manusia sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang berdiri sendiri tanpa atau dengan mengabaikan hal-hal yang bersifat empiri. Misalnya, akal kan tidak mampu, ya, menangkap hal-hal yang bersifat abstrak, ya. Nah, dari sini bahwa kita mengetahui nanti bahwa ternyata dibutuhkan kemampuan bagaimana mengkombinasikan akal satu sisi dengan pengalaman indrawi di sisi yang lain. Jadi saudara-saudara, dalam kesempatan ini maka kita ingin mengatakan bahwa dari dua aliran tersebut, baik empirisme maupun rasionalisme, terlahirlah metode ilmiah atau apa yang disebut dengan pengetahuan sains, yang merupakan sebetulnya gabungan dari kedua aliran ini. Dalam hal panca indera mengumpulkan data, sedangkan akal menyimpulkan berdasarkan prinsip-prinsip yang universal. Tetapi kebenaran yang model ini bukan kebenaran yang mutlak, tapi kebenaran yang dekat pada hakikat yang ingin kita buktikan di dalam penggalian metode penelitian dan ilmu pengetahuan. Saya pikir ini materi kita pada pertemuan kali ini dalam konteks kita membicarakan dua sumber pengetahuan. Yang pertama adalah empiri, yang kedua adalah rasio. Saya akan lanjutkan materi ini pada pertemuan selanjutnya untuk mengupas kembali masih ada sumber pengetahuan manusia yang lainnya yang disebut dengan intuisi, wahyu, otoritas, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.